Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ngala nabi. Nah, yang kita garis bawahi yusholluna. Kan dari sholat ini. Yusholluna. Oh, sholat tadi ya, Ustaz? Iya, dari sholat. Nah, yusholluna ngala nabi. Ya. Ngala nabi. Ingat. Sungguh Allah, ya, dengan penurunan Al-Quran, dengan ajarannya itu, wal malaikati, innallaha wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusoluna. Apa ya? Kalau yusoluna, Yusolu, bersolawat. Ayo, yusoluna kalau sholat harapan. Ayo, sholat harapan yusoluna. Berharap. Ya, atau berharap tuh memberi harapan pada Nabi. Jadi Allah dengan Al-Quran melalui malaikat itu, atau bersama malaikat itu, dengan Al-Quran itu adalah, ini kan mudhore, sedang atau akan atau selalu. Nah, jadi dengan penurunan Al-Quran, Allah dan malaikat itu selalu atau akan atau sedang dengan Al-Quran itu memberikan harapan atas harapan Nabi atau kepada Nabi. Jadi Al-Quran itu adalah harapan hidup dari Allah, ya, dan juga harapan malaikat. Supaya apa? Ngalah Nabi pada Nabi, supaya Nabi itu hidup menurut harapannya apa, Ustaz? Ya, harapannya supaya hidupnya itu sesuai dengan Al-Quran. Ya. Artinya itu dengan Al-Quran ya? Allah dengan Al-Qurannya itu memberikan harapan hidup pada Nabi. Jangan putus asa dan sebagainya. Maka diseru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kalian yang beriman, yang berpandangan dan bersikap hidup dengan ajaran Allah. Apa? Solu. Apa itu perintah? Ayo. Solu. Jadi kalau ini harapan, solu. Apa perintahnya? Harapan ya berharaplah. Berharap hiduplah. Solu ngalaihi. Berharap hiduplah kamu seperti harapan Nabi. Orang beriman, kamu berharaplah hidup seperti harapan Nabi. Ngalahi, solu ngalahi. Wasalimu Mutaslima. Wasalimu dari Islam. Salimu dari aslama yuslimu islaman. Wasalimu sama dengan berislamlah. Taslima, seislam-islamnya. Ya. Tapi ini artinya beriman dulu ya, Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu kan, wahai orang beriman, berislamlah. Setelah beriman kita berislam. Ya ayyuhalladzina solu dulu. Oh, solu dulu. Iya, karena kamu sudah beriman, pandangan hidupnya kan sudah sesuai dengan ajaran Allah. Maka solu ngalahi, berharap hiduplah kalian dengan Al-Quran itu. Kalau begitu harapan mukmin sama harapan Nabi sama enggak? Sama-sama apa? Sama-sama beriman, sama-sama berharap hidup dengan Al-Quran, menurut Al-Quran. Sama dengan harapan malaikat enggak? Sama dengan harapan Allah enggak? Sama. Tapi sekarang dia kenapa? Bersolawat. Mendoakan. Innallaha. Wah, sungguhnya Allah dan malaikat mendoakan Nabi. Mendoakan Nabi. Kalau malaikat mungkin mendoakan pada Allah bisa atau, tapi Allah mendoakan pada Nabi gimana? Allah kok mendoakan? Nah, itu Allah sendiri. Iya, Allah sendiri. Ternyata Allah dan malaikat itu berharap supaya Nabi itu hidup menurut Al-Quran. Kamu yang beriman, berharap hiduplah atas harapan Nabi. Podo. Nah itu. Maka sholat adalah nanti sama dengan apa? Sholat menyenandungkan harapan hidup dengan Al-Quran. Ya. Maka Al-Quran itu disebut sholatullah. Apa berarti sholatullah? Harapan Allah. Harapan hidup dari Allah.
wa sholatu rasul, yang telah menjadi harapan para rasul. Jadi Al-Qur'an itu sholatullah wa sholatu rasul, yaitu harapan Allah yang sama dengan harapan rasul. Nah, itu sholat. Jadi orang sholat itu adalah berharap hidup. Maka sholat itu secara harfiah artinya harapan. Ya, secara harfiah lo ya. Ya. Tapi nanti sholat secara ritual beda lagi kan. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Itu ya. Itu arti sholat ada secara umum. Secara umum. Dan ingat, sholat itu jamaknya sholawat. Sholawat. Jadi sholat ini tunggal, jamaknya sholawat. Kalau sholawat tuh banyak ya, kita ya, banyak. Sholawat. Kalau sholat harapan satu. Nah, sholawat banyak harapan. Tapi kenapa waktu Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikat tidak menggunakan sholawat? Ya, karena sholat. Ya, sholatnya karena Al-Qur'annya satu. Oh, karena Al-Qur'annya satu. Tapi dalam Al-Qur'an itu nanti penuh harapan, banyak harapan. Nah, itu. Oh, iya. Ingat, sholat sama dengan harapan sama dengan cita-cita kan tadi ya. Maka semua mukmin itu mestinya harus bercita-cita, berharap bisa hidup sesuai Al-Qur'an. Jadi apa sholat itu? Adanya di mana? Harapan hidup itu di Al-Qur'an. Sekarang kalau membaca sholawat, membaca Al-Qur'an harusnya. Mengirim dengan baca selawat sekarang begitu ya. Nah, itu ya, tapi itu nggak apa-apa, itu hanya beda saja ya, beda pendapat, mungkin belum tahu lah dari arti ya. Itu sholat secara umum. Jadi baca sholawat itu ya membaca cita-cita Nabi, baca harapan Nabi sebagaimana yang diharapkan Allah dan malaikat. Jadi harapan tapi dibaca cita-cita. Jadi ibaratnya kalau orang punya cita-cita, kamu cita-citanya apa? Besok saya kalau besar mau jadi dokter, saya mau jadi apa misalnya profesor, mau jadi, tapi harapan itu tidak dilaksanakan, cuma dibaca aja. Besok saya mau jadi dokter, besok ya kan gimana ya. Ibaratnya cuma itu diomongan aja, nggak dipraktekkan ya. Ya, itu sholat ya. Jadi sholat secara umum pengertiannya sholat itu. Nah, yang menarik ini Ustaz, ketika kita bahas sholat kan ada juga sholat secara ritual atau simbolis tadi ya. Itu gimana Ustaz? Ya, jadi nanti bedanya apa dengan apa yang senandung tadi? Ya. Kenapa harus ada ritualnya? Jadi sholat itu nanti kan kaitannya dengan hadis Nabi itu kan. Buniyal Islamu al khamsin. Bahwa Islam itu dibangun atas atau melalui 5 tahapan pembangunan, ya kan? Itu hadis ya kan? Ya, hadis. Nanti kalau dalam Al-Qur'an nanti dikatakan bahwa sholat itu harus didahului dengan membaca Al-Qur'an. Ya. Jadi nanti akan kita bahas tentang fungsinya. Apa? Sholat fungsinya apa toh? Lalu sholat itu apa? Jadi kalau tadi dikatakan ibadah itu tidak sama dengan sembahyang, dan sholat itu termasuk ibadah, berarti sholat itu termasuk salah satu bentuk pengabdian. Nah, cuma sholat yang kita lakukan 5 waktu sehari itu ibadah yang sifatnya ritual, seremonial, atau mungkin apa ya, upacara. Ya, upacara. Jadi ibadah yang dikemas sedemikian rupa dengan aturan-aturan tertentu, ya namanya ritual. Secara ritual. Simbolis ya. Nanti seperti kalau upacara bendera itulah, kan ada tata caranya, harus ini baca ini Pancasila, nyanyikan lagu, tidak boleh dianu kan. Ritual. Karena ritual nggak boleh ditinggalkan, memang harus. Tapi ingat, itu ibadah yang sifatnya ritual. Nah, ritual sendiri apa Ustaz? Iya. Ritual kan upacara. Nah, kenapa ada ibadah ritual? Ya, ibadah ritual. Sehingga nanti ada ibadah yang bersifat ritual, ada ibadah yang bersifat substansial. Itu ya. Jadi ingat, ibadah itu bukan menyembah, ya. Ibadah itu bukan menyembah. Karena ibadah itu
pengabdian yo dong ibadah. Berarti yuk kita melakukan pengabdian. Menjalankan pengabdian, ibadah kan pengabdian. Nah, pengabdian ini nanti ada pengabdian yang sifatnya substansial. Substansial itu yang apa ya? Ya intinya apa ibadah itu? Kan Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi hidupnya itu ibadah. Mengabdi tadi. Mengabdi untuk mengabdi. Kalau mengabdi itu apa? Ya segala gerak hidup, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, semuanya harus berdasarkan ajaran Allah. Itu jadi semua gerak hidupnya. Kita makan, kita duduk, mau kemana saja, tidur itu bisa bernilai ibadah. Ya, itu namanya substansial. Substansial ibadahnya itu segala sesuatu harus berdasarkan perintah Allah. Ya, perintah Allah dan didasarkan sebagai pengabdian pada Allah. Nah, nanti yang kedua ada yang disebut ibadah ritual tadi. Simbolik kan? Ya, simbolik, ritual. Ritualnya ya sekedar upacara. Ritual.